5 Maret. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul mengenakan hidupnya. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu tidak enak dan sukar. Kalau orang bilang ikut Tuhan itu menyenangkan, maka ada dua kemungkinan. Pertama, dia bohong. Kedua, dia nyaris sempurna. Hanya orang yang nyaris sempurna yang bisa berkata bahwa ikut Tuhan itu menyenangkan. Ternyata ikut Tuhan itu tidak enak. Karena prinsipnya, ketika kita ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Dan kedagingan kita itu harus disalib. Ambisi kita harus dimatikan. Dan ketika kita mengenakan hidupnya, itu berat. Ikut Tuhan itu cari masalah. Ikut Tuhan itu bukan cuma menyusahkan hidup kita, namun sangat menyusahkan. Sampai daging kita harus dimatikan. Nafsu kita dimatikan. Ambisi kita juga dimatikan supaya kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Naluri duniawi kita harus dimatikan. Kita harus makan tubuhnya dan minum darahnya. Maksudnya menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Dan kekristenan itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Tetapi mustahil kalau tanpa Roh Kudus. Ingat ini dan goreskan dalam jiwa kita. Kekristenan itu intinya satu, yaitu bagaimana menghidupkan Yesus di dalam tubuh kita. Bagaimana menghidupkan pikirannya di dalam pikiran kita. Bagaimana Yesus hidup di abad 21 di dalam diri kita. Itu saja, tidak ada yang lain. Jika kita tidak bersedia, berarti kita bukan Kristen. Sebab Kristen berarti seperti Kristus. Jadi, kalau kita tidak seperti Kristus, jangan sebut Kristen. Dia tidak membawa agama Kristen. Dia tidak mengajarkan agama Kristen, tetapi dia membagi hidupnya untuk dikenakan. Inilah Injil yang benar. Dan kita memilih segmen ini. Ingat, kita hanya punya satu kali kesempatan hidup dan tidak pernah terulang. Maka selagi kita hidup di dunia ini, kita harus berubah. Kalau logika berpikir kita telah salah selama puluhan tahun, maka irama jiwa dan daging kita juga sudah rusak selama puluhan tahun dan tidak gampang untuk berubah. Tetapi Tuhan mau menyuntik kita lewat proses waktu, lewat perjalanan waktu. Jadi setiap kali kita datang ke gereja, mendengarkan firman-Nya, kita sebenarnya sedang disuntik. Dan dalam hidup kita setiap hari, kita harus dipimpin Roh Kudus lewat doa pribadi dan pengalaman hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tubuh kita tetap seperti yang sedang kita kenakan sekarang. Namun jiwanya harus jiwa Yesus. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita serupa dengan Dia di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 dan 29, berarti kita pasti bisa. Untuk itu, fokus pelayanan kita tidak boleh hanya berfokus pada kegiatan, tetapi kepada manusia. Maka para pelayan Tuhan harus berubah dahulu. Kalau Tuhan hanya dimanfaatkan kuasanya, tubuhnya dipakai, kekuatannya dipakai, itu tentu menyenangkan kita.
Tapi kalau tubuhnya harus dimakan, dikenakan, itu tidak enak. Karena mengenakan tubuhnya berarti mengenakan cara berpikir dan gaya hidupnya. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti berkata, aku mau. Sehingga Tuhan pun akan mendidik kita. Sebab Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Tuhan akan proses kita lewat semua kejadian, semua peristiwa. Karakter kita berubah, watak kita berubah, kita merasakan hadiratnya, dan ini perlu waktu bertahun-tahun. Maka kita harus punya komitmen, yaitu walau tidak enak, sukar, namun aku tetap memilih Tuhan. Kalau kita menunda-nunda, kita pasti akan mengalami kesulitan untuk berubah, atau kita pasti tidak akan pernah berubah. Tuhan tahu kalau kita sungguh-sungguh mau mengenakan hidupnya atau tidak. Dan bagi yang sungguh-sungguh mau, maka Tuhan akan garap sampai kita bisa menikmatinya. Dan kalau sampai Tuhan rasa memang kita mencintai Dia, kita akan dibuat pahit menikmati dunia. Keindahan dunia pun menjadi pudar. Jadi Bapak Ibu, kekristenan kita harus bertumbuh. Cinta kita haruslah cinta yang dewasa, bukan cinta anak-anak terus. Kita harus berani hidup dalam ketidakwajaran. Kalau kita mencintai Tuhan, kita bersama dengan Tuhan dalam kematian, disuntik oleh kebenaran firman, sehingga karakter kita diubah. Kita harus keras terhadap diri sendiri. Masalahnya bukan perbuatan kita saja yang salah, namun keadaan batin kita yang masih bisa berbuat itu. Bapak Ibu, Tuhan pasti mengampuni, tetapi apakah kita meratapi dosa itu? Kalau tidak, berarti kita melecehkan kesucian Tuhan. Jadi kalau kita minta ampun, masalahnya bukan hanya perbuatan salah itu, namun pada potensi di dalam diri kita yang harus kita ratapi. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Tapi masalahnya, kita bukan hanya harus menjadi baik, melainkan harus sempurna. Sebab orang yang masuk surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Melakukan kehendak Bapa itu standarnya mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Disuntik kebenaran, dirubah terus-menerus. Injil yang benar itu seperti itu. Tidak enak, tetapi ini anugerah. Kematiannya di kayu salib menebus dosa kita. Kita bisa memiliki dan dimiliki Dia, dimeteraikan Roh Kudus, dituntun kepada segala kebenaran. Itu tidak otomatis. Lalu kita jadi baik, tetapi kita harus merespons dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus itu Raja di atas segala raja. Kita adalah pangeran-pangerannya. Maka kita dilatih untuk layak menjadi anak-anak baginda Allah Bapa di surga. Injil yang benar itu menyakitkan, merenggut hidup kita dari kewajaran. Sekali kita menerima Yesus, harus dimuridkan. Kalau kau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat menjadi muridku.
Bapak Ibu, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.